Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafik dalam operasi tangkap tangan di Jawa Tengah. KPK juga menangkap 2 orang lainnya yang merupakan ajudan dan orang kepercayaan sang bupati dalam dugaan korupsi. Tim penyidik membawa 11 orang yang terjaring OTT ke gedung KPK Jakarta hari Selasa sekitar pukul 9 malam. Untuk menjalani pemeriksaan lanjutan, salah satunya Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan Yulian Akbar. Selain Sekda, KPK juga membawa beberapa kepala dinas, pejabat dinas, serta pihak swasta yang diduga terlibat. Sebelumnya KPK menangkap 11 orang di pemerintah Kabupaten Pekalongan, termasuk pihak swasta, atas dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafik dalam operasi tangkap tangan di Jawa Tengah. Menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, tim penyidik melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah. Budi menjelaskan penangkapan ini berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Budi menambahkan tim penyidik KPK lainnya saat ini sedang berada di Pekalongan untuk memeriksa sejumlah pihak lain guna menggali keterangan yang dibutuhkan. Adapun dugaan tindak pidana korupsi dalam kes kali ini adalah berkaitan dengan pengadaan di wilayah Pemkab Pekalongan. Kemudian kami juga ingin menyampaikan bahwa tim saat ini juga masih terus melakukan pencarian kepada pihak-pihak terkait lainnya, dan kami juga mengimbau agar para pihak-pihak dimaksud bisa kooperatif sehingga dapat membantu dalam proses penanganan perkara ini. Sebelumnya, tim KPK menyegel sejumlah ruangan di kantor pemerintah Kabupaten Pekalongan. Sejumlah ruangan yang disegel KPK berada di lantai 2, salah satu yang disegel ialah ruangan kantor Bupati Pekalongan dan kantor Sekretaris Daerah Pemkab Pekalongan. Tim KPK juga menyegel ruangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemkab Lamongan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengaku prihatin dengan kasus OTT Bupati Pekalongan yang dilakukan KPK. Menurut Lutfi, kasus OTT yang menimpa sejumlah kepala daerah bisa menjadi pembelajaran bagi jajaran kepala daerah yang lain. Bupati Wali Kota sudah tak sampaikan, kita harus menciptakan birokrasi yang bersih dengan jalan tidak melanggar hukum. Nah, itu yang paling pokok. Nah, itu ada 2 bupati di Jateng udah rekaman ini Pak. Itu kan pelajaran, tergantung personilnya. Yang jelas kan itu kembali kepada personil yang dia lakukan. KPK dalam kasus ini masih terus memeriksa intensif Bupati Pekalongan dan sejumlah staf yang diduga terlibat. Diketahui kasus dugaan korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa berupa outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan. KPK menduga terjadi pengaturan khusus dalam pengadaan tenaga ahli tersebut. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkini kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juru kamera Yohan Bagja di gedung KPK Jakarta. Nanda, selamat pagi. Jadi bagaimana hasil pemeriksaan terhadap Bupati Pekalongan hingga pagi ini, Nanda? Okta, selamat pagi. Kalau terkait dengan hasil pemeriksaan sampai dengan pagi ini sebenarnya kita masih menunggu. Tapi yang jelas Okta, informasi yang kami dapat dari jubir KPK melalui pesan singkatnya tadi kami berbincang dengan Budi Prasetyo. Ia menuturkan memang bahwa untuk para terperiksa yang masuk dalam OTT KPK di Pekalongan ini termasuk dengan Bupati Pekalongan, ini sudah dilakukan pemeriksaan secara intensif sejak Selasa malam. Memang kalau kita melihat bagaimana kemarin ketika para terpihak atau terperiksa ini dibawa dari Pekalongan, yang utamanya lebih dulu sebenarnya KPK melakukan OTT di Selasa malam, kemudian ada sebanyak 3 orang dulu termasuk dengan Bupati Pekalongan, Fadia Arafik beserta dengan orang kepercayaannya dan juga ajudannya dibawa ke Jakarta pada Selasa pagi, kemudian disusul untuk 11 orang. Sejak Selasa malam itu sampai dengan pagi ini, bahkan Selasa malam kemarin sebenarnya Okta, KPK dan penyidik KPK sudah melakukan gelar perkara atau ekspos begitu ya untuk bisa menerangkan terkait dengan status para terperiksa ini seperti apa ke depannya, karena KPK sendiri memiliki waktu 1x24 jam ke depannya setelah KPK melakukan OTT pada Selasa dini hari kemarin. Nah,
Selain itu, Okta dan juga saudara, selain dengan Bupati Pekalongan, sebenarnya tadi sudah disampaikan ada beberapa pihak juga yang ditangkap dalam OTT ini. Ada total kalau kita jumlahkan dengan Bupati Pekalongan beserta dengan 2 orang kepercayaannya dan termasuk dengan ajudannya ini ada sebanyak 14 orang, di mana salah satunya adalah Sekda Pekalongan dan sudah selaras dengan atau paralel ketika OTT ini dan juga para terperiksa dibawa ke Jakarta, ada beberapa ruang atau kantor yang juga sudah disegel, artinya sudah tidak ada, sementara tidak ada aktivitas dan di mana gedung-gedung atau kantor-kantor ini dalam pengawasan KPK. Dan selain itu memang sampai dengan saat ini masih minim sekali terkait dengan informasi sebenarnya apa yang menjadi duduk perkara, tapi setidaknya ihwal ataupun dugaan yang dilayangkan oleh KPK terkait dengan OTT ini adalah dugaan pengadaan barang dan juga jasa outsourcing di lingkup atau ruang pemerintahan di Kabupaten Pekalongan. Nah, ada beberapa barang bukti memang yang sudah disita juga dalam hal ini yang dipaparkan oleh jubir KPK, seperti ada barang bukti elektronik sampai dengan juga ada kendaraan, tapi spesifiknya berapa jumlah kendaraan dan apa barang buktinya juga tentu ini masih kita tunggu, karena informasinya Okta, karena tadi memiliki waktu 1 kali 24 jam oleh KPK untuk mengungkapkan status terperiksa ini apakah naik ke tahap ataupun jadi tersangka ataukah tidak. Jadi rencananya siang hari ini sebenarnya KPK akan melakukan press conference untuk mengungkapkan kasus ini sekitar pukul 2 sampai dengan 3 sore, tapi untuk spesifiknya tentu kita akan tunggu. Jadi ini akan sama-sama kita nanti sebenarnya apa kronologi sampai dengan duduk perkara kasus ini secara lengkapnya nanti siang akan disampaikan oleh KPK, Okta dan juga saudara. Sementara kembali ke studio. Oke, Nanda, berarti tadi memang artinya sampai dengan saat ini adakah informasi mungkin soal bagaimana berapa kerugiannya, kemudian terkait kasus apa, apakah ini nantinya akan diungkap saat konferensi pers atau sudah ada informasi sebelum itu, Nanda? Betul, Okta. Ini sebenarnya tampaknya masih secara rapat disimpan terlebih dahulu oleh KPK, yang dimana nantinya tentu akan dijabarkan secara spesifik, baik itu dari kronologi sampai dengan kerugian dan pasal yang akan menjerat untuk para terperiksa nantinya. Nah, sementara yang disampaikan oleh jubir KPK terkait dengan OTT Bupati Pekalongan ini hanya mengenai garis bawahnya ini seputar atau dugaan pengadaan barang dan jasa outsourcing di sekitar pemerintahan Kabupaten Pekalongan. Nah, terkait dengan apa dan bagaimana untuk spesifiknya ini sama-sama tentu kita tunggu, karena kita tahu untuk beberapa belakangan ini Pekalongan sendiri memang cukup aktif untuk melakukan beberapa kegiatan pemerintahan. Nah, apakah ini menyangkut dengan hal demikian ataupun spesifiknya seperti apa, ini masih belum benar-benar disampaikan oleh KPK. Ini sama-sama kita tunggu sebenarnya apa kasus yang sebenarnya menjerat untuk para terperiksa atau tersangka ini yang memang masih kita tunggu untuk statusnya seperti apa. Sementara demikian, Okta. Baik, kita tunggu nanti seperti apa rilis yang akan disampaikan oleh pihak KPK nanti siang sekitar jam 2 siang. Terima kasih jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juru kamera Yohan Bagja dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali.